Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So kali ini aku bakalan cerita-cerita ke kalian tentang masa-masa pendidikan aku. Jadi namaku Erinda Nurita, kalian bisa panggil Erin, Rinda atau Erinda. Aku dulu sekolah waktu TK bersekolah di TK Aba 6. Terus waktu SD aku sekolah di SDN Tirta 1. Waktu SMP aku sekolah di MTS Negeri 7 Kediri. Terus waktu SMA aku sekolah di MAN 3 Kediri. Cerita perjuanganku nih ya, panjang banget ceritanya. Jadi saat itu tahun 2016 aku mengikuti SNMPTN dan SBMPTN supaya aku bisa masuk perguruan tinggi negeri, tapi ternyata usahaku itu gagal total. Padahal aku sudah mengikuti bimbel, aku sudah beli buku untuk belajar SBMPTN banyak banget dan aku sudah pelajari semua, tapi tetap aja nggak berhasil. So aku hampir menyerah saat itu. Aku bingung karena aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku rasa kalau jalur mandiri bayarnya mahal dan nggak mungkin orang tuaku sanggup untuk membayarnya. Terus aku coba buat tes di UB Kediri. Saat itu aku mengikuti tes ujian mandiri, jadi waktu itu tuh biayanya sekitar 500.000 untuk tesnya, jadi cukup mahal sekali saat itu. Terus ternyata aku diterima, dan apesnya itu pas diterima aku nggak tahu. Jadi aku ngecek pengumuman itu, aku nggak nggak terdeteksi, nggak bisa muncul pengumumannya. Nah karena nggak bisa muncul pengumumannya, aku kira aku nggak diterima. Terus akhirnya sampai situ aku benar-benar sangat menyerah, aku down banget karena aku nggak bisa kuliah tahun ini. Tahun 2016 saat itu aku nggak bisa kuliah tahun itu, dan akhirnya aku kursus di sebuah kursusan. Di situ juga aku merasa nggak betah dan aku memutuskan untuk keluar. Setelah keluar, aku nganggur selama 1 tahun di rumah. Setelah itu tahun 2017 aku mencoba lagi ikut tes perguruan tinggi negeri. Aku ikut SBMPTN saat itu dan ikut tes mandiri. Ikut SBMPTN ternyata nggak keterima lagi dan aku sakit hati banget saat itu. Aku benar-benar sedih banget saat itu karena aku lagi-lagi aku gagal dan gagal lagi. Tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita inginkan dengan usaha keras kita. Dan kalau kita mau berusaha, usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Akhirnya aku coba untuk ikut tes mandiri di UM. Setelah itu ternyata aku nggak keterima lagi dan aku memutuskan untuk kursus lagi. Dan alhamdulillah di tempat itu aku merasa nyaman dan enjoy sama teman-teman. Jadi aku nggak memutuskan untuk berhenti ikut kursus itu, tapi aku tetap kursus sampai kursusnya itu selesai, sampai programnya selesai. Jadi aku selesaikan program itu dan lagi-lagi aku gap year lagi. Lalu aku bangkit lagi buat semangatin diri aku lagi di tahun 2018. Nah di tahun itu sebenarnya aku pengen ikut SBMPTN, tapi aku merasa udah putus asa banget, aku nggak bisa ikut. Aku merasa udah putus asa banget. Akhirnya saat itu aku memutuskan untuk tidak mengikuti SBMPTN dan aku memutuskan untuk mengikuti program bisnis di UM, dan ternyata aku diterima. Tapi aku pikir-pikir lagi, itu kuliah cuma 1 tahun, itu bukan S1, itu cuma kayak kuliah keahlian doang. Terus aku mikir percuma dong, aku kan pengennya S1 supaya aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, supaya aku bisa membanggakan orang tuaku ketika aku jadi seorang sarjana. Nah setelah itu di tahun itu aku memutuskan untuk daftar ke Universitas Islam Malang, dan
dan aku mengambil pilihan, dua pilihan waktu itu. Yang pertama aku pilih manajemen, yang kedua aku pilih pendidikan bahasa Inggris. Dan ternyata yang diterima itu adalah jurusan bukan pendidikan bahasa Inggris, itu manajemen. Sayangnya aku kuliah di situ, habislah melewati 1 semester dan aku bahagia karena aku udah bisa kuliah saat itu. Terus akhirnya pas itu liburan semester, aku memutuskan untuk liburan ke Surabaya. Jadi aku liburan sendiri di Surabaya. Setelah sampai di Surabaya, aku liburan ke rumah tanteku, dan disitulah mulai terjadi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak aku inginkan. Jadi saat itu aku sama tanteku dipondokin di sebuah pondok bukan di Surabaya, di Sidoarjo, tapi aku dijemput sama pemilik pondok di Surabaya. Jemputnya itu benar-benar jemput paksa banget ya, benar-benar jemput paksa. Dan saat itu aku benar-benar gak pengen sekali, gak ada niat buat hidup di pondok atau mondok dan meninggalkan kuliah. Jadi saat itu aku benar-benar nangis, aku gak terima diperlakukan seperti ini sama tante aku. Terus akhirnya tetap aku dibawa ke pondok. Setelah itu aku 6 bulan gak kuliah. Aku di sana sudah hampir 1 tahun lah di sana. Dan pada tahun 2019 aku diizinkan oleh pemilik pondok, aku diizinkan untuk kuliah di Sidoarjo. Akhirnya aku kuliah di STK IPB-GRI Sidoarjo, tapi aku mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris karena jurusan manajemen gak ada di sana. Aku disarankan untuk kuliah di sana, lalu aku kuliah selama 1 semester. Dan ternyata kuliahnya sih alhamdulillah lancar-lancar aja. IPK aku juga 3 ke atas, 3, berapa waktu itu ya, 3,25 atau berapa gitu. Pokoknya IPK aku termasuk bagus lah saat itu, karena aku juga jujur passion aku tuh di bahasa Inggris, karena aku suka banget sama bahasa Inggris ya, meskipun saat itu pernah menyerah saat aku kursus tahun 2016 itu. Nah setelah dari Sidoarjo itu, selama hampir 1 tahun aku mau di situ, dan akhirnya diizinkan untuk pulang selamanya di rumah. Akhirnya aku pulang dan aku ngurus berkas-berkas untuk pindah ke kampus di Kediri, yaitu Universitas Islam Kediri. Di situ aku ngurus berkasnya sampai bolak-balik Sidoarjo Pare beberapa hari, dan ngurusnya juga ribet. Saat itu sampai sempat disarankan balik lagi ke Sidoarjo karena saat itu sistemnya lagi rumit. Jadi aku bikin surat permohonan ke Wakil Rektor 2, saat itu Wakil Rektor 2 nya Uniska, supaya bisa diterima pindah di situ pas semester 2 itu. Terus akhirnya aku diterima pindah di situ. Alhamdulillah aku bersyukur banget, akhirnya aku bisa kuliah. Terus akhirnya aku kuliah tahun itu sampai sekarang aku kuliah di Universitas Islam Kediri. Nah, segitu tuh perjuangan aku buat kuliah, buat mencari pendidikan yang tinggi. Life is back. Are you beauty ready? Swipe your elastic. Dan buat kalian yang mau berjuang buat kuliah, tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah hilang harapan. Pokoknya selalu semangat, percaya diri, dan yakin kalau kalian pasti bisa. Dan jangan cuma yakin aja, tapi disertai dengan usaha yang besar. Thank you.